Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas T pagi hari ini, edisi ke-28 Oktober 2021, masih dalam suasana Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda-pemuda Indonesia semakin semakin lebih bisa seperti pemuda-pemuda di masa lalu ya. Jangan hanya pemuda-pemuda yang hanya bisa terprovokasi dengan sesuatu, dengan berbagai macam hal yang justru hanya memperkeruh keadaan. Sumpah Pemuda. Semangat buat anak-anak muda. Aku muda nggak ya? Aku udah 31 tahun, berarti muda apa nggak ini? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Mas Tulus syutingnya pagi-pagi banget, ini jam 7 guys. Di sini jam 7 pagi karena Mas Tulus nanti jam 9 harus sudah on the way ke salah satu tempat di daerah Halim Perdana Kusuma. Jadi Mas Tulus hari ini ada kerjaan pagi-pagi banget sampai nanti jam 5 sore katanya ya. Mudah-mudahan saja sampai jam 5 sore karena malam ini Mas Tulus nggak bisa tidur guys. Astagfirullahaladzim. Ada satu perkara yang bikin Mas Tulus nggak bisa tidur. Bukan mimpi buruk loh ya, bukan firasat jelek, bukan, tapi sesuatu yang ada hubungan dengan keluarga lah. Mas Tulus nggak bisa cerita di sini, tapi dalam hal ini Mas Tulus sampai nggak bisa tidur jam berapa ya guys? Aku habis sholat subuh tidurnya. Terus bangun tadi jam 6. Tidur 2 jam, 1 jam setengahan lah. Terus bangun ini langsung syuting. Karena kan aku mikirin kalian. Aku tuh cinta banget sama kalian. Kenapa aku tetap harus syuting meskipun aku di sela-sela aku harus kerja ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Hari ini Al-Quran sudah datang ya teman-teman. Kemarin datangnya. Jadi Al-Quran sudah menumpuk jadi 42. Kemudian saya kurangi 33. Sisanya ada 9 Al-Quran lagi ya. 42 dikurang 33. Ya, 9 Al-Quran yang sudah inden di Mas Tulus, yang 33 sudah Mas Tulus datangkan kemarin. Jadi nanti Mas Tulus rekam videonya. Juga ada video yang slide sedikit di depan, itu adalah video penyerahan 33 buah Al-Quran di Kabupaten Cianjur, tepatnya di desa apa ya, Cinangka apa ya, aduh itu dah pokoknya
Pasir Nangka daerah Cianjur ya. Dan kemarin sudah diserahkan di lewat Teh Erna karena beliau orang tuanya tinggalnya di kampung Pasir Nangka itu tadi. Jadi diserahkan ke salah satu masjid yang ada di tempat itu di Cianjur khususnya ya. Video slide-nya sudah Mas Tulus tayangkan dan nanti video datangnya yang 33 ini juga Mas Tulus tayangkan. Jadi ada inden 9 biji lagi, 9 buah lagi ya teman-teman ya. Dan untuk yang mau nambahin lagi biar sampai ke 33 kemudian dipesan lagi, silahkan DM Mas Tulus atau klik kolom deskripsi. Di situ ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Untuk sedekah nasi box juga masih Mas Tulus tunggu, silahkan, sangat-sangat pasti tunggu. Kalau mau sedekah nasi box berapa Mas Tulus? 10.000. Kalau mau sedekah Al-Quran, per Al-Qurannya berapa Mas Tulus? 35.000. Kalau pesan minyak bidara Mas Tulus harganya berapa? 180.000. Itu bisa dipakai berbulan-bulan 180.000 itu. Kemudian untuk sedekah masjid Mas Tulus yang ada di video yang di depan, monggo silahkan kerson jenengan saja. Unlimited, minimalnya nggak ada, maksimalnya juga nggak ada. Kemudian untuk sedekah bumi Mas Tulus gimana caranya? Berapa jumlahnya? Monggo kerso. Terserah, cuman kalau untuk sedekah bumi rekeningnya di rekening DBS yang ada di kolom komentar. Biasanya nanti Mas Tulus taruh di komentar, kemudian Mas Tulus pin sehingga komentarnya paling atas ya. Begitu ya. Kemudian, nah aku gini teman-teman, sebetulnya memang aku sudah niat dalam hati untuk ngomong-ngomong tuh dari hasilku pribadi, tetapi ternyata banyak hamba-hamba Allah yang pernah merasa gini, Mas aku tuh pernah salah loh Mas pada masa lalu Mas, tolong izinkan saya untuk sedekah, tolong izinkan saya untuk membantu sedekah among-amongnya supaya saya juga ngerasa lega. Saya niatkan pahalanya untuk anakku yang pernah tak gugurkan, anakku yang pernah keguguran. Jadi karena banyaknya kebijakan itu akhirnya Mas Tulus putuskan untuk membuka. Gak apa-apa, Mas Tulus terima sih. Mas Tulus terima donasi buat among-among sampai tanggal 8 ya teman-teman. Sampai tanggal 8 Mas Tulus taruh di postingan. Teman-teman yang sudah subscribe pasti tahu, nanti ada postingan yang lewat ke beranda YouTube kalian. Silahkan cek di situ. Mas Tulus taruh nomor rekening BCA, nomor rekening pribadiku sendiri, sama nomor WhatsApp pribadiku juga. Nah teman-teman yang sudah transfer untuk among-among silahkan konfirmasi ke situ, transfernya ke rekening BCA atas nama Tulus Rianto juga. Nah, jadi gini perbedaannya. Al-Quran, nasi box, sedekah masjid itu di rekening BRI. Sedekah bumi di rekening DBS yang ada di kolom komentar. Kalau sedekah among-among Mas Tulus buka sampai tanggal 8 ya. Hanya sampai tanggal 8. Nggak usah gede-gede, 10.000, 20.000 juga nggak apa-apa. Kalau memang mau, niatnya yang penting ya, niat sedekahnya. Nah, transfernya ke rekening BCA dan adanya di postingan ya teman-teman ya. Atau punya rekeningnya Mas Tulus, punya kontaknya Mas Tulus, langsung DM aja, Mas saya pengen bantu sedekah buat ini monggo kerso. Saya nggak menutup. Tadinya saya niatkan karena saya merasa begini ya, tanggung jawabku sendiri ya wes aku sendiri. Ternyata banyak hamba-hamba Allah yang mau berpartisipasi, jadi kenapa harus saya larang? Jadi yang tadinya memang cuman kecil tak bikin gede gitu aja. Kalau memang nanti sumbangannya masuk banyak, donasinya masuk banyak, Mas Tulus akan bikin skala besar. Mungkin yang tadinya cuman among-among biasa dengan nasi box yang hanya 10 atau 20 biji, nanti bisa Mas Tulus bikin 100, jadi kita bagi rata untuk masyarakat sekitar. Gitu nggih. Terima kasih banyak orang baik sudah sedekah Al-Quran, sedekah nasi box, sedekah bumi, sedekah masjid, sedekah untuk among-among. Pokoknya terima kasih banyak. Sekali lagi, among-among terbatas hanya sampai tanggal 8. Kenapa? Mas Tulus bikinnya insya Allah tanggal 9. Antara 8, 9 itu Mas Tulus bikin among-amongnya. Jadi kenapa Mas Tulus close di tanggal segitu? Karena memang ini kan terbatas ya. Ini edisi terbatas. Untuk yang mau bantu among-among silahkan transfernya ke situ. Atau punya rekeningnya Mas Tulus pribadi langsung aja nggak apa-apa. Atau langsung sudah DM atau sudah WhatsApp duluan nggak apa-apa. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Allah tukar lebih melimpah. Allah tukar dengan kesehatan. Allah tukar dengan rezeki lebih banyak lagi. Allah tukar dengan diijabahnya segala niat hajat jenengan ya. Yang sedekahnya diniatkan pahalanya untuk almarhum orang tuanya, yang untuk almarhum anak-anak yang sudah meninggal duluan, kemudian untuk bayi-bayi bajang dan lain sebagainya. Semoga Allah ijabah, Allah tukar dengan segala sesuatu yang baik, dan Allah terima pahalanya disampaikan kepada kita tujuh. Amin ya Allah. Oke, saudaraku, hari ini Mas Tulus pengen bahas sedikit permasalahan. Satu hal yang mungkin kemarin sempat ditanyakan sama teman-teman, sempat beberapa hal yang memang sudah ingin dibahas tapi tercancel terus, tertunda terus. Dan oh iya, video yang kemarin soal bayi bajang semoga menginspirasi ya teman-teman. Kalau yang masih bingung apa sih sebenarnya manfaatnya apa, bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan setelah saya menggugurkan kandungan dulu di masa lalu waktu kuliah, waktu sekolah, apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan sekarang? Silakan tonton video yang di kemarin malam.
Iya benar, kemarin malam ya, yang tayang jam 7 malam itu. Silakan tonton videonya. Di situ banyak info, di situ banyak sesuatu yang bisa kita lakukan. Maaf, bukan pencerahan tapi kita sama-sama belajar, oke? Nah, itu doang. Terima kasih. Semoga Mas Tulus tetap jadi pribadi yang baik, menginspirasi semua orang, jadi yang nggak baik jadi baik, yang sudah baik jadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Nah, Mas Tulus kan kemarin bilang akan banyak lagi yang namanya burung-burung besi yang berjatuhan. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Mas Tulus bilang, di langit itu kemarin Mas Tulus lihat ada gumpalan. Kalau pernah lihat tisu toilet yang bulat besar, ya, gumpalan awan yang seperti itu, dan itu isinya adalah angin. Gumpalan awan besar sekali, berbentuk seperti halnya kayak tisu yang bulat kemudian panjang, tapi kayak tisu toilet yang ditarik kayak gitu. Nah, itu saya melihat ada di beberapa titik di udara Indonesia. Saya tidak mengatakan dalam waktu dekat, tidak. Tetapi dalam hal ini seperti yang sudah Mas Tulus sampaikan kemarin, angin ini sedang ngajak ribut kita. Hati-hati ya saudaraku, khususnya di Pulau Jawa, itu hati-hati sekali. Karena sedang dalam kondisi kita diributin. Gempanya sudah menurun tapi dihajar lagi sama yang lain. Nanti angin, topan, air semuanya berputar jadi satu. Sampai akhir tahun. Sampai awal tahun. Lalu apa yang sedang terjadi Mas Tulus ketika ada beberapa hal yang disampaikan? Mungkin di jalur laut ada yang hilang, di jalur udara ada yang hilang. Apakah yang disebut di udara hilang ini adalah salah satu pesawat? Bahasa kasarnya seperti itu. Apakah burung besi yang lain atau apa sebetulnya? Yes. Karena faktor udara ini. Tetapi sekali lagi teman-teman, ini terjadi bukan hanya di Indonesia ya. Untuk burung besi yang akan banyak jatuh ini bukan hanya di Indonesia. Tetapi yang Mas Tulus lihat secara spiritual, aku sih ada feeling yang pada waktu itu mungkin teman-teman lihat ada pesawat hijau putih. Ternyata maaf ya, kita beranggapan ternyata tuh Citylink. Maaf sebelumnya, maaf ya teman-teman. Ternyata jatuhnya bukan yang itu. Ya kan, nggak taunya Rimba Air atau apa gitu. Ya, ternyata itu. Nah, terkadang corak dan juga warna pesawat ini tidak bisa kita jadikan patokan, teman-teman. Dan kami tidak bisa mengatakan secara detail tanggalnya kapan terjadi dan lain sebagainya. Itu batasan bagi kami untuk menyampaikan. Tetapi ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh dunia. Jujur, ini terjadi di seluruh dunia teman-teman. Bukan hanya di Indonesia saja. Di beberapa titik ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita tidak bisa kita terka sebelumnya. Tetapi ada hal unik yang memang harus Mas Tulus sampaikan di sini. Pesawat-pesawat kecil atau burung besi yang berukuran kecil atau berukuran mini, entah itu jet pribadi, entah itu pesawat dengan ukuran kecil, ini ada kemungkinan di tahun 2022 sampai tahun ini banyak yang tumbang karena aku melihat pesawat besar hanya ada beberapa saja, hanya ada beberapa yang memang akan mendapatkan sesuatu. Amit juang bayi, mudah-mudahan tidak terjadi, amin. Nah, ada pesawat besar yang kemungkinan akan ada musibah, tapi hanya beberapa, tidak banyak. Tetapi pesawat-pesawat kecil ini yang akan banyak, yang banyak jatuh, banyak kecelakaan pesawat-pesawat kecil. Yang aku heran, kenapa ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Lalu pesawat besar apa yang kira-kira di Indonesia menurut Mas Tulus ada kemungkinan akan mengalami sesuatu trouble? Saya nggak bilang kecelakaan loh ya, trouble. Gambarannya jelas sekali teman-teman, ada warna putih dan juga warna merah. Hanya itu cluenya. Saya nggak bilang ada kecelakaan pesawat besar, tetapi ada trouble di situ. Perkara nanti jadi kecelakaan atau tidak, wallahu alam. Semoga tidak. Jadi Mas Tulus hanya ingin menyampaikan apa yang Mas Tulus rasain, apa yang ingin Mas Tulus sampaikan, gitu aja. 2022 itu 2020 ternyata bukan angka kembar yang dimaksud oleh ramalan Jayabaya. Yang sedikit betul hanya wabah saja,
Hanya beberapa hal yang terjadi. Tetapi angka 22 sama mengulang angka yang sama di angka 22, apakah itu termasuk angka yang buruk menurut Mas Tulus? Sebetulnya ya begitu. Kita bahas di lain video ya teman-teman ya. Soal angka 2022 ini kita bahas di lain kesempatan. Kira-kira sebetulnya secara supranatural, secara metafisik, apa sih makna dari angka 20 sama 22 itu kita bakal bahas di lain kesempatan. Tetapi dalam hal ini, hari ini Mas Tulus hanya ingin menyampaikan ini bahwa ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Ada terjadi kalau kecelakaan besarnya pesawat besar ini hanya beberapa saja. Tetapi kalau untuk di Indonesia sendiri saya melihat ada pesawat yang treble warnanya merah sama putih. Jadi teman-teman tidak usah spekulasi pesawat air ini, air itu, jangan. Ya teman-teman ya, merah sama putih nanti disebutkan lagi, maaf, ada bahasa kasarnya disambungkannya ke pesawat kepresidenan karena baru dicat merah sama putih. Nah itu juga salah. Tapi intinya saya melihat akan ada beberapa pesawat yang treble, mengalami treble di warna merah dan juga putih. Dan kita akan mendapatkan kabar besar dari dari maskapai yang kayaknya itu wah banget, tapi ternyata isinya zong. Ternyata oleng juga. Nah ini akan jadi akan jadi bahan perdebatan nantinya. Jadi ada sebuah maskapai yang kayaknya itu terlihat wah sekali, hebat sekali di mata kita, terlihatnya sangat mewah sekali, sangat besar sekali, tetapi ternyata kenyataannya mereka itu zong. Zong dalam arti mereka bisa jadi mungkin, maaf ya, apa mereka itu mengalami kerugian yang besar, apa mereka mengalami, bukan zong pelayanan, tidak, saya tidak mengatakan itu, tapi saya melihat ada beberapa yang akan oleng karena corona mungkin. Jadi ada kemungkinan yang kolaps, ada yang kolap, yang akan down, kondisinya akan turun, akan jatuh, ya. Dan jatuh dalam arti yang sebenarnya ini bukan jatuh dari tempat. Terus banyak yang nanya, Mas Tulus, kira-kira pesawat yang jatuh tadi kemungkinan jatuhnya di hutan atau di air? Larinya di mana? Larinya ke air atau ke hutan lagi, Mas Tulus? Kalau menurut saya, ketika akan ada kecelakaan pesawat, misalnya di tahun depan atau tahun ini akan ada kecelakaan pesawat, kemungkinan besar jatuhnya masih kembali di air. Kembali di air, di tempat yang, tapi akan lebih mudah ditemukan. Jatuhnya di air tapi akan lebih mudah ditemukan, akan lebih mudah dideteksi, dan akan lebih mudah diangkat atau dievakuasi. Amin ya. Dan kalau memang toh ini harus terjadi, saya sih berharap mudah-mudahan ya hanya pesawat-pesawat kecil, yang pesawat-pesawat latih, yang memang pilotnya sudah handal untuk memproteksi diri ketika ada kecelakaan. Saya sih hanya berharapnya seperti itu. Ini terjadi bukan hanya di Indonesia teman-teman, di luar negeri ada yang warnanya agak coklat-coklat, hitam, putih juga ada akurasi warna kuning juga di pesawatnya, dan ini juga akan ada treble di pesawat ini. Luar negeri ya teman-teman, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia warnanya ada corak merah, putih, ada sedikit warna hitam, merah, putih, hitam. Dan ini treble-nya cukup membahayakan. Semoga hanya treble kemudian bisa diperbaiki ya. Kemudian di luar negeri ini ada kuning, hitam, coklat ya, ini corak hitam, ada kuningnya, ada putihnya, tetapi ada warna yang mencolok sekali di situ adalah warna negaranya. Tapi maaf, saya nggak bisa sebutkan. Warna yang paling mencolok itu warna negara asal pesawat tadi, tapi saya nggak bisa sebutkan. Minta maaf. Yang di luar negeri ya. Dan bukan hanya itu, pesawat-pesawat kecil kemungkinan jet pribadi dan juga pesawat-pesawat dengan dengan kondisi yang di bawah pesawat besar atau pesawat barang dan lain sebagainya, ada kemungkinan besar sekali ini akan ada treble-nya. Kenapa sih sebetulnya Mas Tulus, kenapa terjadi hal seperti ini? Apakah lagi-lagi kerjaan Mbah Dajjal? Jawaban Mas Tulus betul. Bulatan putih yang seperti tisu diputar tadi, menurut saya, menurutku pribadi itu betul-betul campur tangannya mereka. Ini ada ranahnya. Ada ya itu tadi, campur tangan dari mereka tadi loh. Membuat ini bisa terjadi, kemudian membuat ini bisa menghasut yang lain. Akhirnya apa? Udara tidak normal, hujan cepat terjadi, timbul awan cumulonimbus dan lain sebagainya, dan ini mempengaruhi itu.
angin terlalu kencang kan, Mas Tulus sudah bilang kan, angin terlalu kencang, dengan ini akhirnya banyak yang akan kolap di atas, banyak yang akan jatuh. Jadi sekali, oh ya Allah, alhamdulillah, burung mangan pada laku. Sekali lagi, ini hanya omong kosong dari Mas Tulus. Dan ini terjadi di seluruh dunia ya teman-teman. Pesawat-pesawat kecil akan ada tokoh-tokoh tertentu yang justru akan menjadi sesuatu di antara ini. Tetapi mudah-mudahan apa yang aku sampaikan, apa yang Mas Tulus bikin videonya hari ini, mudah-mudahan semuanya tidak terjadi. Amin ya Allah. Semoga Engkau tangguhkan ya Allah. Kalau toh harus terjadi, mudah-mudahan hanya pesawat latih yang kecil-kecil aja, tetapi pilotnya sudah terlatih untuk memproteksi diri sehingga bisa selamat ketika pesawatnya tadi jatuh. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan perbukitan-perbukitan ini memang lagi minta juga sih ya teman-teman. Jadi bukit-bukit Landau memang ada beberapa kerajaan gaib di situ yang memang membutuhkan sesuatu untuk membangun sesuatu. Jadi aku nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi ya sebatas yang aku sampaikan ya hanya itu. Dan sebetulnya ini bukan sesuatu yang gampang guys untuk mengatakan ini, karena berhubungan dengan sesuatu yang sensitif sekali dengan sesuatu, dan gak gampang bagi Mas Tulus untuk menyampaikan ini, jujur aja, karena akan banyak pro dan kontra, akan banyak orang yang justru mengatakan ramalannya justru nyumpahin, ramalan justru begini, padahal niat awalnya tidak seperti itu. Sekali lagi ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ya Allah, semua gambaran yang saya terima tadi ya Allah, semoga Engkau jadikan itu hanya gambaran kosong belaka, tidak terjadi. Dan kalau itu harus terjadi seperti yang aku sampaikan tadi ya Allah, sekecil semini mungkin, dan semoga tidak menimbulkan korban jiwa. Amin ya Allah. Trouble dalam hal ini adalah tidak berarti kecelakaan ya saudaraku. Trouble itu ada kerusakan kecil kah, kerusakan ringan kah, atau maaf sekali lagi berujung dengan kecelakaan kah? Mas Tulus nggak bisa bilang. Mas Tulus tidak bisa memastikan. Sekali lagi, ini terjadi kehendak Allah dan terjadi karena satu hal yang memang sudah pada waktunya terjadi. Kemungkinan besar beberapa hal yang mungkin saja terdeteksi oleh beberapa orang, ya KNKT yang bisa mengklaim itu gitu loh. KNKT yang bisa menyatakan nanti apa salahnya, kemudian human error kah, ataupun alat-alatnya ada yang salah dan lain sebagainya. Aku nggak bisa membaca itu karena sekali lagi aku nggak ngerti istilahnya. Aku nggak ngerti istilah teknisnya, jadi aku takut salah menyebutkannya. Tetapi sekali lagi, hati-hati saudaraku, alam sedang tidak bisa diajak bersahabat. Alam betul-betul sedang marah dengan kita. Alam betul-betul sedang tidak ingin berkongsi dengan kita. Jadi kita harus betul-betul siap menghadapi alam. Jangan pernah menggampangkan, jangan pernah memudahkan, karena saat kamu menggampangkan, saat itu juga kamu akan digampangkan sama alam. Jadi hati-hati. Ini dibilang gawat keliwat-liwat ya seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, becek ke titik Allah ketoro, kembali kepada posisinya kalau niat kamu baik. Makanya sekarang itu ya teman-teman, karena lagi musim begini, musim kolo elek lah intinya gitu ya. Jadi kita tuh apa-apa harus berniat dengan cara yang baik, niatkan tujuannya dengan cara yang baik ya. Mau naik pesawat ya bismillah, niatnya baik, minta sama Allah, perlindungan sama Allah. Kalau toh kita harus maaf istilah kata menjadi korban di antara yang Mas Tulus sebutkan tadi, ya berarti Allah mengendaki itu. Kemudian naik apa-apa, mau naik pesawat kayak, mau naik kapal laut kayak, mau yang di tengah laut segala macam, minta perlindungan sama Allah. Mas Tulus cuma bisa doa, mudah-mudahan yang di laut semuanya selamat, yang di darat selamat, yang di udara juga selamat. Allah berikan cover terbaik untuk kita semua. Makanya saudaraku, yuk bareng-bareng kita gelar sedekah bumi di daerah kita masing-masing, di tempat kalian masing-masing. Sekedar untuk apa? Sekedar untuk menghargai alam, sekedar meminta gift dari Allah, meminta hadiah sama Allah. Untuk hadiah apa? Hadiahnya semoga kita dijauhkan dari bala. Dengan apa? Dengan bersedekah di jalan Allah, dengan caranya Allah ya. Jangan yang di luar agama deh kalau bisa. Sesuai dengan agama kita, sesuai dengan kebudayaan kita. Ada yang harus kita kurangi, ada yang harus kita sejajarkan dengan agama. Intinya di situ. Sedekah bumi nggak ada hubungan dengan agama, saudaraku. Sedekah bumi itu adalah kebudayaan Jawa.
tradisi Jawa. Dan bukan hanya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Bengkulu, segala macam. Di Papua mungkin ada sedekah-sedekah bumi yang sama. Sulawesi pun sama, ada sedekah bumi. Hanya sebutannya berbeda-beda. Tetapi mereka intinya adalah mensedekahkan, memberikan sesuatu, diniatkan meminta gift dari Tuhan, meminta gift dari Allah untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yaitu apa? Terhindar dari bala, terhindar dari musibah, terhindar dari sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi pada kita, ya. Makanya minta sama Allah. Sekali lagi, yang Mas Tulus sampaikan tadi bisa dipercaya, bisa tidak, jenengan anggap sebagai apapun terserah, pro dan kontra sudah wajar, tetapi yang saya pastikan, mudah-mudahan saya pribadi secara nalar saya minta sama Allah, mudah-mudahan yang saya rasakan, saya firasatkan, semua tidak terjadi, semua salah, semua akan baik-baik saja. Kalau tuh harus ada trouble, hanya trouble kecil yang bisa diperbaiki, jangan sampai ada kecelakaan besar. Oke, amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak saudaraku. Sebelum kita closing, kita doa dulu yuk, mudah-mudahan Allah jawab doa kita. Oke, Mas Tulus sudah mau siap-siap mau kerja soalnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Bagi hambamu, bagi hamba, mungkin bagi saudara-saudara hamba yang sedang sakit, ya Allah, sedang menyimak video ini, ya Allah, atas izin atas kehendakmu, sakit karena gangguan jin, karena covid, sakit karena apapun itu, ya Allah, penyakitnya karena apapun itu, ya Allah, atas izin atas kehendakmu, semoga kau izinkan mereka sembuh dari sakitnya, ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga untuk para subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang susah rezekinya, ya Allah, tolong lancarkan rezeki hamba dan juga rezeki para subscriber hamba yang sedang susah rezekinya, ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang saat ini sedang terlilit hutang piutang, ya Allah, atas izin atas kehendakmu, semoga engkau izinkan terlunasi hutang kami, ya Allah, amin. Untuk hambamu yang belum bekerja, ya Allah, para subscriber hamba yang belum bekerja, semoga engkau berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, ya Allah, segera pertemukan kami, saya dan juga para subscriber hamba yang belum bertemu dengan jodohnya, segera bertemu dengan jodoh terbaik kami, ya Allah, amin. Untuk mereka yang sudah bekerja, ya Allah, subscriber hamba, sahabat-sahabat hamba yang sedang mendengarkan video ini, ya Allah, untuk yang sudah bekerja, berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, jadikan apa yang saya pikirkan, apa yang firasat yang saya terima tadi, ya Allah, semoga engkau tangguhkan, jangan sampai terjadi, ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihanmu yang terhindar dari penyakit, covid, bala, musibah, dan hal-hal yang kurang baik untuk kami, ya Allah, baik karena gangguan jin, karena gangguan siapapun itu, ya Allah, dekatkan kami dengan sesuatu yang baik, ya Allah, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik orang baik, sepertinya Mas Tulus harus cepat pamit karena harus cepat jalan. Sudah ditelepon mulut tuh, telepon ada bunyi mulut, tapi nggak ada nadanya. Oke, terima kasih banyak orang baik, saya selalu buat kita semua. Sekali lagi Mas Tulus tegaskan, nggak ada kita pencerahan-pencerahan, nggak ada kita hanya mengedukasi, kita sama-sama mengedukasi diri, sama-sama mengarah ke sesuatu yang baik, dan mudah-mudahan kita, saya dan kalian semua orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan kesadaran yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik. Oke, punya kritik dan saran bisa klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_pp2. Untuk yang sudah bolak-balik datang ke sini, suka nggak suka boleh pencet like-nya, terus di-share kalau penting, dan jangan lupa untuk yang baru pertama kali nonton video ini, salam kenal, dan jangan lupa di-subscribe, dipencet tombolnya, tombol loncengnya. Kemudian Mas Tulus minta yang terakhir adalah jangan skip iklan untuk yang pendek, yang panjang boleh lah ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga sehat semuanya, semoga terhindar dari musibah, semuanya Allah izinkan untuk diangkat dari sesuatu yang buruk, amin. Sehat selalu buat semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu ya.